Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kaki kita masih diringankan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjidnya Allah. Karena hari ini banyak yang larinya kuat, 12 menit bisa 3.200 bahkan lebih, tapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Hari ini juga banyak yang juara karate, taekwondo, judo, dan 1 dan 2 dan lain-lain, tapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Hari ini juga yang rumahnya jauh tapi dia punya motor bagus, punya mobil bagus, ada BBM-nya, tapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Maka Allah, bersyukurlah kita yang hari ini kaki kita, hati kita masih diringankan oleh Allah untuk bisa berangkat ke masjidnya Allah. Maka seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ya ayah, pekerjaan apakah yang berat dan paling jauh hari ini?" Maka jawaban orang tua tersebut adalah melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena itu pekerjaan yang paling jauh dan paling berat. Bersyukurlah kita hari ini masih diringankan kakinya untuk ke masjid. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur menjadi umatnya beliau yang insya Allah nanti akan berkumpul bersama beliau, bersama Rasulullah di surganya Allah atas syafaatnya, terutama bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti contoh petunjuk yang diberikan oleh Rasul. Kita sebagai muslim mestinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah memaksakan umatnya untuk beribadah, tidak pernah dengan kekerasan, dengan cara yang represif, tidak pernah. Rasulullah selalu memberi contoh dan suri toladan untuk kita contoh apa yang harus dilakukan oleh para umatnya. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbicara di depan rekan-rekan prajurit sebagai seorang bapak untuk memberikan sebuah nasihat. Bapak saya bilang sampaikan walaupun cuma 1 ayat, dan ternyata itu juga ada dalam hadis Rasulullah. Contoh perilaku Rasul yang setiap hari dilakukan agar kita yang mengikuti selamat dunia dan
akhirat. Ini berapa lama saya badan kultum berarti berapa ya? 7 menit. Kuliah 7 menit. Tapi kayaknya lebih nih, lebih. Jadi kulibas kuliah 15 menit. Nah, kalau nanti lebih ya berarti kalian kutipu. Rekan-rekan, ada 7 kebiasaan Rasul yang selalu Rasulullah lakukan, dan semestinya ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Sebagai prajurit, pasti pimpinan kita selalu memberikan perintah harian, Panglima TNI, Kasat, dan selalu diawali dengan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu itu. Tapi sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasul, kita bisa mengikuti kebiasaan Rasulullah, dan itu bisa kita jadikan sebagai perintah harian. Yang pertama, Rasulullah selalu mencontohkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Terutama kita bagi laki-laki ini dianjurkan untuk sholat berjamaah di waktu subuh dan isya. Rasul bersabda, jikalau seandainya manusia tahu betapa besar pahala orang-orang yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya dia akan menyeret kakinya walaupun dalam kondisi sakit. Saking besarnya pahala itu. Tapi tidak digambarkan berapa besar, dan itu sesuatu yang gaib supaya kita bertanya dan ada usaha untuk melaksanakan hal itu. Karena persoalan tidak mudah. Sholat subuh berjamaah dan sholat isya. Panglima TNI kita setiap dalam pengarahan berjumpa dengan prajuritnya selalu bertanya, siapa di antara kalian yang selalu sholat subuh berjamaah? Yang angkat tangan tidak banyak, dan beliau kasih hadiah. Artinya sebetulnya Panglima juga memberikan contoh untuk kita selalu sholat subuh berjamaah. Contoh yang diberikan Rasul kepada kita. Dalam hadis lain, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Luar biasa kekayaan kita. Ada keutamaan orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Di antara kita hari ini datang karena mungkin panglimanya datang nggak apa-apa, dan itu mengurangi kesukaan kita. Allahu Akbar. Mau aku masih ngantuk saja nih. Hilang kusuk kita. Tapi Pak Imam, Allahu Akbar, alam nasrah laka sadrak, khusyuk. Pak Imam diterima. Insya Allah kita semua yang tadi juga kurang khusyuk, ibadahnya diterima. Setidak-tidaknya kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, selain pahalanya yang dilipat gandakan. Itu. Yang menjadi persoalan adalah setan selalu mengajak kita untuk tidak mengikuti Rasulullah. Setan kalaupun tidak berhasil, minimal tidak mau rugi. Jadi kita ini sebelum tidur, pas tidur kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan tuh, tangan, kaki, kepala. Kemudian kasih tulisan di situ sama setan tuh, malam ini adalah malam yang sangat panjang sekali, maka tidurlah kamu dengannya nyenyak. Setelah itu dikencingi lagi pula kita, anget jadinya.
Maka setiap kita yang punya niat untuk bangun, untuk melaksanakan sholat tahajud misalkan atau sholat subuh, pasti Allah bangunkan. Tapi persoalannya ikatan itu masih terikat sehingga kita tidak bisa bangun. Lalu dengan apa ikatan itu bisa terbuka? Dengan cara berwudu. Dan saya yakin ketika kita bangun, buka wudu, tangan terbuka ikatan, kepala buka, kaki hilang ngantuk kita. Disitulah setan menangis. Masih juga digoda lagi. Ngapain lu ke masjid? Dingin, jauh. Sholat aja di rumah. Begitu terus. Maka Rasul mencontohkan itu. Kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan sholat subuh dan isya bagi laki-laki ini untuk selalu berjamaah. Itu sholat yang pertama. Sholat yang kedua, sholat tahajud, qiyamul lail, satu-satunya ibadah sunnah yang Allah langsung perintahkan sendiri di dalam Al-Quran. Maka sisihkan sebagian waktumu di malam hari untuk beribadah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuangkat derajatmu. Ada beberapa keuntungan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Yang pertama, insya Allah Allah akan bimbing apa yang akan kita lakukan di besok hari. Janji Allah, zat yang tidak pernah bohong, Allah akan angkat derajatnya bagi orang-orang yang senantiasa rajin melaksanakan sholat tahajud. Analoginya begini, ketika siang hari masjid ini banyak yang sholat, masjid lain juga banyak, artinya yang berdoa banyak nggak? Banyak. Sibuk malaikat ngatetin Prada, Badu, Asep, Cecep, Bejo, wah, tulis semua, serahkan Allah sama Allah, UDK untuk diketahui saja. Tapi bagi orang yang sholat malam tidak banyak yang melakukan. Maka Allah bertanya, ya malaikat, apa yang fulan si fulan itu minta? Ya Allah, fulan si fulan minta sekolah secapai, ya Allah. Saking rajinnya kamu itu, nggak ada lagi yang doa, kasih. Tidak sulit bagi Allah. Itu apa itu? Minta secapai, ya Allah, kasih. Wadan minta sesko, kasih. Allah maha segala-galanya, tidak sulit. Pasti kita akan diangkat derajatnya. Dahulu pada saat saya ingin masuk Akabri juga demikian. Ayah saya tidak setuju. Tapi karena keinginan beliau sangat keras, pingin hadir di Istana Negara, akhirnya saya diizinkan. Dan sejak saat itu kalau tidak bangun malam, beliau selalu siram saya, diajarkan bagaimana sholat tahajud. Dan alhamdulillah cita-cita itu bisa tercapai. Allah angkat derajat bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Maka lakukan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Itu sholat yang kedua yang Rasul selalu lakukan. Yang sholat yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini 2 rakaat cukup, rekan-rekan. Karena itu adalah kunci bagi kita untuk membuka pintu rezekinya Allah yang ada di langit. Dengan cara sholat duha, angel Bang Lima, gampang, tidak sulit. Yang sulit melawan setan. Ketika kita selesai kurve, selesai lari, selesai kegiatan, mandi, gelar sajadah, Allahu Akbar, wadduha wallaili idza saja. Ya Allah, limpahkan rezekimu kepada kami dan keluarga saya. Buka itu dengan cara sholat duha. 3 sholat ini Allah Rasulullah selalu contohkan kepada kita setiap hari.
Nah, amalan Rasul berikutnya yang keempat adalah Rasulullah selalu membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita punya, coba nanti lihat di rumah, apakah setiap hari sudah pernah kita baca, atau hanya untuk tempat debu, gak pernah dibaca. Baca itu, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tidak masalah. Hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ada suatu hari pernah foto sama Bang Ima begini, keren, pasang di rumah, bagus, minimal nakut-nakuti cicak sama tikus. Tapi setan tidak takut. Setan hanya takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka hiasan terbaik rumah kita adalah dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur kamu bisa hafalkan, pelajari artinya, amalkan. Suatu hari ada sholat berjamaah di kampung. Allahu Akbar. Imamnya membaca ayat agak panjang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Macet. Lupa imam. Kan makmunya nggak tahu surat apa yang dibaca juga macet. Akhirnya ada seorang perada yang pemberani mengingatkan imam. Qul huwa ilaihi, katanya. Ya iso ini kulhu tok ya kan. Nah, enggak apa-apa. Hari ini kita bisanya cuman kulhu. Besok pelajari lagi surat apa. Pelan-pelan dia hafalkan, lama-lama insya Allah. Siapa yang hafal 5 juz, 4 juz, 3 juz, 2 juz, 1 juz, juz amma? Ada yang hafal? Ya nggak apa-apa, berarti juz al-pokat. Hafalkan itu. Apa yang mau kita andalkan? Juz amma saja yang kita dari SD suruh baca orang hafal gitu, ya. Maka jadikan Al-Quran sebagai sarana kita untuk mengusir setan yang ada di rumah, menghiasi rumah kita. Insya Allah rumah kita menjadi adem, tenang. Kita berangkat tugas dalam kondisi yang tenang, bahagia, karena banyaknya malaikat di situ. Dari rumah sudah dalam kondisi yang nyaman karena kita sering membaca Al-Quran. Itu amalan Rasul. Yang keempat, yang kelima, Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Matematikanya sedekah itu berbeda antara matematikanya guru kita dengan matematikanya Allah. Allah menjanjikan bagi mereka yang rajin bersedekah, maka akan dilipatkan 10 kali lipat setiap pemberiannya. Dan zat yang tidak pernah bohong adalah Allah, pasti. Maka kalau kita mau rezekinya kita baik, sering-seringlah kita bersedekah. Karena janji Allah akan dilipatkan 10 kali. Secara logika kita punya uang 10, keluarkan 1, tinggal berapa? 9. Matematika Allah beda. Yang 1 kita keluarkan dikalikan 10, jadi berapa ya jadinya? 19. 2 keluar 28, 3 keluar 37, 4 keluar 46, seterusnya. 10 keluar Allah kasih 100. Tapi ada syarat lain. Urusan sedekah ini kita harus melibatkan Pak Ikhlas sama Bu Ikhlas. Ikhlas maksudnya. Sama satu lagi Pak Yakin sama Bu Yakin. Yakin bahwa Allah akan balas itu ketika kita ikhlas. Menguji keikhlasan kita ini tidak sulit, rekan-rekan. Setiap hari Jumat pasti kita ini pergi ke masjid. Maka masjid kita pasti ramai kalau hari Jumat.
karena itu adalah pertanda di lingkungan itu banyak yang muslim. Tapi kalau ada pertanyaan yang beriman berapa ya, tanya sholat subuh, paling 2 sab, 3 sab gitu. Saya lihat laporannya bagus. Nah, kembali ke sedekah tadi. Kembali ke sedekah, Allah pasti balas itu 10. Cara ngetes keikhlasan, hari Jumat mau ke masjid, buka dompet, sab, ada uang 100.000, 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana yang ditarik? Mana ya, jujur aja. 2.000, gak apa-apa, tarik, sab. Berarti Pak ikhlasnya 2.000. Allah kasih kamu 20.000. Ustadz Adi Hidayat mengajarkan kepada kita, bersedekahlah kita sampai batas tidak ikhlas. Jumat berikutnya buka lagi, set, berkelahi lagi kita ini, otak kita ini. Gak ngerokok aku kira 2.000 meneh atau yang 5.000. Paksa 5.000, sat, ikhlaskan. Insya Allah, Allah akan balas 50.000. Jumat berikutnya parah lagi berkelahi ini, 1.000-nya malah ada di situ. Nah, kemarin aku 5.000 ini, sekarang berat 10.000 ini. Kalau nanti anak saya minta duit gimana nih katanya. Paksa yang 10.000. Sampai suatu saat kita tidak keberatan mengeluarkan uang kita yang paling besar. Zat yang tidak pernah bohong Allah, yakin bahwa itu akan dibalas. Maka kalau kita ingin banyak rezeki, kaya, daganglah dengan Allah dengan cara bersedekah. Jangan judi online. Nggak ada cerita orang judi online kaya. Kita ditipu sama komputer. Jauh-jauh hari Roma Irama sudah ngingetin sama kita, judi, menjanjikan kemenangan, judi, menjanjikan kekayaan. Jawabannya apa? Bohong. Haji Roma Irama udah ngingetin kita. Dibalas dengan lagunya Wali. Orang yang sedekah dijamin tidak jadi miskin, karena Allah yang jamin. Bersedekahlah kita, karena yang hak, semua yang sudah jadi tentara ini sudah keluar dari kemiskinan. Gaji kita ini sudah wajib kita di bulan puasa Ramadan sebelum Lebaran membayar zakat. Belum ada, sudah nggak ada yang terima zakat, karena kita ini sudah pada level menengah ke atas. Suatu hari Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat. Kemudian lewatlah seorang kakek-kakek penjual kayu bakar. Rasul bersabda, wahai sahabat, fulan si fulan yang lewat tadi umurnya tidak lebih dari sehari lagi. Kalau Rasul punya kemampuan sesuatu yang Allah berikan berupa mukjizat. Ternyata besok Rasul bercengkrama lagi di situ, dan orang tua tadi lewat lagi, masih hidup dia. Kemudian dihentikan sama Rasul, sahabat fulan si fulan, tolong berhenti, tolong buka kayu bakar kita juga bertambah. Insya Allah bersedekahlah kita kalau ingin cepat kaya, rezeki kita banyak. Jangan judi online, pasti ketipu, dan semakin setan semakin kenceng. Utang banyak, kabur, efeknya begitu. Ini yang sedang tren sekarang. Maka saya mencoba mengingatkan ini melalui sebuah kajian supaya kita lebih sadar, insya Allah. Maka amalan berikutnya yang keenam, Rasulullah selalu menjaga wudhu. Ini ilmunya Panglima Jenderal Sudirman. Ketika itu sudah terkepung oleh Belanda di sebuah pinggiran hutan. Ada pengkhianat yang menunjukkan ini Sudirman.
Allah tutup matanya itu para penjajah, tidak bisa melihat Sudirman. Nggak ada, Sudirman nggak ada. Ternyata amalan Sudirman, panglima kita, panglima besar kita, adalah selalu menjaga wudhu. Ini menurut saya yang paling sulit nih dari semua yang saya sampaikan. Tapi insya Allah dengan seringnya kita melaksanakan sholat sunnah, wudhu kita bisa terjaga. Dalam sebuah riwayat, sekembali dari Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, menyampaikan kepada para sahabat, terompaknya Bilal terdengar di surganya Allah. Maka penasaranlah para sahabat ini mengejar Bilal. Bilal tahu, Bilal sahabat Rasul yang budak hitam dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian jadi sahabat terbaik Rasul. Dikejar sama sahabat-sahabat, Bilal, apa amalanmu? Kok sampai terompakmu atau sandalmu suaranya terdengar di surganya Allah? Lama-lama Bilal cerita, saya selalu menjaga wudhu. Amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ringan tapi angel. Saya akui ini ringan tapi sulit. Nah, kebiasaan Rasul yang terakhir adalah selalu berzikir, istighfar. Zikir itu banyak, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, astagfirullah. Apalagi zaman sekarang ini, luar biasa kita sulit menjaga yang namanya mata. Di luar sana itu sekarang banyak orang yang aneh menurut saya itu. Di mall tuh nggak ada mall panas, pasti dingin kan? Iya kan? Betul? Di dalam pesawat juga dingin kalau udah terbang. Tapi faktanya banyak yang pakaiannya belum jadi. Antara celana dalam dengan rok, celananya lebih panjang, belum jadi, pusernya ketok, ya kan? Cuma pakai segini. Semaraya ajudan tuh, astagfirullah, diam ya. Masya Allah, tadi saya sombong angkuh, congkak. Ada 7 kebiasaan Rasul yang tidak sulit kita lakukan, yang insya Allah kita yang mengaku umatnya nanti adalah orang-orang yang dikumpulkan Rasulullah karena selalu mencontoh perilaku Rasul. Terakhir, nanti sebelum kiamat Allah akan perintahkan yang pertama berangkat ke surga. Ini kata guru saya, Masjidil Haram, naik kamu ke surga. Yang pertama diperintahkan itu Masjidil Haram, sebelum yang lain, sebelum kiamat. Kiamat kan hancur, ya kan? Supaya nggak hancur, Masjidil Haram perintahkan naik. Masjidil Haram protes, ya Allah, saya mau berangkat kalau Masjid Nabawi juga berangkat, yang di Medina itu. Perintahkan Nabawi naik. Nabawi juga protes, ya Allah, saya mau naik kalau Masjidil Aqsa yang di Palestina yang sekarang jadi perebutan itu naik. Perintahkan Masjidil Aqsa juga naik, tapi Masjidil Aqsa juga protes, ya Allah, saya mau naik setelah semua masjid-masjid di seluruh dunia ini juga ikut naik. Masjid-masjid juga protes sama Allah, ya Allah, saya mau naik kalau orang-orang yang selalu memakmurkan masjid ini juga ikut naik ke surganya Allah. Perintahkan itu juga naik. Ya, pertanyaannya, kita sering nggak makmurin masjid? Kalau yang enggak, yo jangan coba-coba mau ikut. Hisab dulu panjangnya kan. Nah, nunggu lama di pada mahsyar itu. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Rasul karena selalu mencontoh perilaku Rasul. Pesan saya, makmurkan masjid kalau Batelon ini mau diberkahi sama Allah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Makmurkan masjid, jaminan Allah. Udah, lingkungan itu akan juga diberkahi. Kenapa Madinah menjadi kota yang sangat diberkahi? Karena masjidnya tidak pernah sepi, 24 jam. Kota itu tidak pernah mati, termasuk Mekah.
Bahkan orang sholat berebut dari seluruh dunia berkumpul di situ. Nah, kita yang ada di sini, mari masjid ini kita makmurkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.